حي على الفلاح. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa barik ajmain. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Jamaah salat maghrib Masjid Al-Falah yang dirahmati Allah, marilah kita memulai majelis kita yang mulia ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Di awal kajian ini saya ingin mengajak jamaah membuka Al-Quran atau di aplikasi Al-Quran di handphone, surat ke 103, surat Al-Asr. Kita akan mendahulinya dengan membaca bersama-sama surat Al-Asr, surat Al-Humazah, surat Al-Fil, lalu Quraisy, kemudian Al-Ma'un dan Al-Kautsar. Mudah-mudahan dengan mendahului majlis ini dengan beberapa surat-surat pendek yang kita baca akan menambah keberkahan dan semoga kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita baca sama-sama jamaah sekalian. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa 'addadah yahsabu anna malahu akhradah kalla la yunbadanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا
أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di surat ke-103 wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Hadirin, ada satu kitab tafsir yang kalau jamaah haji atau umroh itu menyempatkan diri ke Mekah, kitab tafsir itu disebut dengan Al-Mukhtasar. Jadi tebalnya memang ya satu sebegini. Itu disusun oleh 8 orang, kurang lebih 8 orang ulama-ulama Quran dari Arab Saudi. Nah, ketika menafsirkan atau memberikan catatan innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian. Kata beliau-beliau itu, yang dimaksud khusrin itu artinya 2. Pertama, sesungguhnya orang itu akan mengalami kemunduran hidup. Maksudnya rugi itu begitu. Dan yang kedua, kalau terus-menerus kemunduran itu terjadi, pada akhirnya hidup itu akan hancur. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa tadi saya mengajak jamaah membaca Al-Qur'an? Kalau kita perhatikan 2 indera kita yang berdekatan, lisan dengan hidung ini, orang selalu banyak memperhatikan aspek lahiriah, fisiologis dan biologis dari 2 indera itu. Efeknya sangat mematikan. Kalau hidung ini tidak sampai kemasukan udara, jangankan sampai setengah jam, 5 menit saja kita tidak bisa memasukkan udara ke dalam hidung kita, itu efeknya fatal. Jamaah, berkali-kali di mimbar ini saya menyebut, kalau kita hitung dengan rupiah, oksigen yang kita hirup ini kita beli di apotek dan bertanya adakah oksigen murni, pihak apotek akan mengatakan ada Pak, mereknya Oksikan. Harganya saya pakai harga lama, harganya sebotol seukuran tangan saya ini 21.500. Itu kalau hadirin pakai, dihirup, sama seperti kita menghirup udara, dia hanya bisa dipakai 2,5 menit. Jadi kita bernafas 2,5 menit itu harganya 21.500. Kalau hadirin memakainya 1 jam, maka udara yang harus kita beli di apotek itu seharga 516.000. Mahal sekali hidup itu. Dan kalau kita memakainya 24 jam pakai oksigen murni itu, kita harus membeli oksigen murni itu total 12.300.000 lebih sekian. Itu untuk yang keluar masuk hidup. Nah, sekarang hadirin coba perhatikan apa yang perlu keluar masuk lisan kita itu. Hadirin tentu sepakat, makanan dan minuman, Ustaz. Tapi makanan dan minuman itu oleh Allah dibatasi. Kulu washrabu wala tusrifu. Ya, makan dan minumlah, tetapi kalian jangan berlebih-lebihan. Beberapa kawan yang bekerja di rumah sakit mengatakan sekarang itu pasien hemodialisa, pasien cuci darah itu 10 tahun, 20 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu itu usianya 50, 67. Mereka rata-rata beliau-beliau itu gagal ginjalnya dan kemudian cuci darah karena diabetes dan segala macam. Tapi sekarang ini kalau kita tanya ke rumah sakit Dr. Sutomo, RSI, RSAL dan segala macam, maka jangan heran kalau pasien cuci darahnya itu sudah semakin muda, di bawah 30 tahun. Kenapa? Ini soal yang masuk ke mulut. Makan dan minuman yang masuk ke dalam mulut, terutama minuman. Kalau jarang mengkonsumsi minuman air putih, kemungkinan ginjal itu akan cepat aus dan membutuhkan cuci darah.
Tapi itu efek fisik, jamaah sekalian. Sekali lagi efek fisik dari hal yang salah kita masukkan ke dalam lisan. Sekarang apa efek psikologisnya? Kalau yang keluar masuk lisan ini adalah sesuatu yang lain. Coba ada yang buka firman Allah di dalam surat Al-Ahzab, surat ke-33 ayat 70 dan 71. Di surat ke-33 ayat 70 dan 71 itu Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah kata-kata yang benar. Ucapkanlah kata-kata yang benar. Allah janji kepada orang yang mengucapkan kata-kata yang benar, yuslih lakum a'malakum. Allah akan memperbaiki perbuatan-perbuatan kalian. Wa yaghfir lakum dunubakum, dan akan mengampuni dosa kalian. Saya bertanya tentang ayat ini jamaah sekalian kepada salah seorang yang saya akui ininya penerjemah beberapa kitab tafsir ke dalam bahasa Indonesia. Apakah qaulan sadida itu berkata yang benar adalah Al-Quran? Iya. Karena berkata yang benar Al-Quran adalah sumber perkataan yang benar, jamaah sekalian. Hadirin, mari kita renungkan. Kenapa tadi saya mengajak jamaah sekalian membaca Al-Quran? Dan apa efek kejiwaannya kalau lisan kita ini tidak sering membaca Al-Quran? Saya ingin membahasnya pada aspek psikologis, aspek kinerja perjuangan kita, aspek tiba-tiba kita tidak percaya diri, tiba-tiba kita bersedih, tiba-tiba kita khawatir, tiba-tiba kita kehilangan ketetapan hati, jamaah sekalian. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam surah ke-46 ayat 13 Allah berfirman, Innal ladzina qalu rabbunallah summastaqamu fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Surat 46 ayat 13. Sesungguhnya orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian dia istiqomah, kata Allah, fala khaufun, maka dia tidak akan pernah takut. Maksudnya tidak takut itu apa? Dia tidak akan takut terhadap apa yang akan terjadi. Besok harus bayar A, 2 hari lagi harus menanggung 3 persoalan, sebulan lagi harus berhadapan 4 event besar yang melelahkan. Bahkan lebih dari itu, kalaulah dia berhadapan dengan vonis kematian dan segala macam, dia tidak akan takut. Walahum yahzanun, dan dia tidak akan bersedih. Kenapa tidak bersedih? Dia tidak akan bersedih dengan apa yang ditinggalkannya di masa yang lalu. Jamaah sekalian, kadar konsistensi kita, jamaah sekalian, membaca Al-Quran dan ibadah-ibadah yang lain itu akan berpengaruh atau sebanding nanti dengan kadar stabilitas emosi jiwa kita. Di ruangan ini ada sales, ada manajer, ada kawan-kawan kepolisian, ada tentara, ada pejabat struktural, mungkin bupati, gubernur, segala. Tidak ada satupun di antara kita yang tidak terlepas dari sedih dan takut, khawatir dan sedih. Dia datang merasuki pikiran kita, jiwa kita dalam kadar yang berbeda-beda. Dan kalau merasuk, efeknya mematikan. Semakin orang dilanda kekhawatiran yang berlebihan, dia kehilangan inisiatif. Semakin orang dilanda kekhawatiran yang berlebihan, dia bisa tidak percaya diri. Semakin orang dilanda kekhawatiran yang berlebihan, dia bisa menghentikan rencana besarnya. Semakin dia dilanda kekhawatiran yang berlebihan, dia bisa tidak bergerak kemana-mana, jamaah sekalian. Saya pernah bercerita di forum ini, hadirin sekalian. Seorang wanita disebut dalam sebuah kitab yang berjudul Mafatih Ta'ammul Quran, Tadabbur Quran wa Najah fil Hayat. Bukunya sudah ada terjemahan. Ada seorang wanita dilamar seorang pelajar atau mahasiswa, belum ada kerjaan, dia masih studi. Lalu setelah selesai lamaran itu, tetangga kanan kiri dari wanita itu membisikinya atau ngomongkan, kenapa engkau menerima lamaran dari seorang yang belum punya pekerjaan? Apa engkau tidak takut dan segala macam? Kata dia, saya kemudian membaca satu ayat di dalam Al-Quran. Saya tidak tahu kalau ayat itu adalah ayat perang, tetapi ayat itu sepertinya sama dengan kondisi saya. Ayat itu berisi tentang orang-orang beriman yang ditakut-takuti bahwa musuh-musuh orang beriman itu akan menyerang mereka. Tetapi upaya menakut-nakuti orang beriman itu justru menambah mereka bertawakal, pasrah kepada Allah.
Dan ternyata ditakut-takuti itu tidak menjadikan orang-orang beriman itu mengalami kejadian yang dikhawatirkan, justru mereka kembali dengan karunia Allah yang besar. Hadirin bisa buka di surat ketiga hadirin sekalian, pada ayat ke 173 dan 174. Di surat ketiga ayat 173 itu Allah menyebut alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fahsyauhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ayat ini ayat perang. Tapi oleh wanita ini yang mengalami kejadian dilamar oleh seorang pelajar, lalu tetangga kanan kirinya ngomongkan, kenapa engkau menerima lamaran seorang yang belum punya pekerjaan? Apa engkau tidak khawatir nanti masa depan keluarga yang akan terbentuk? Dia bilang, saya membaca ayat ini, surat ketiga ayat 173. Dan saya tidak tahu kalau ayat itu tentang ayat perang. Tapi terjemahannya, isinya memang pas dengan saya. Ayat ini berisi tentang upaya menakut-nakuti orang beriman, karena orang beriman itu akan diserang oleh musuh yang berkumpul. Tetapi orang-orang beriman yang ditakut-takuti itu tidak takut, mereka semakin bertawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Dan di ayat 174-nya mereka kembali dari perjuangan mereka dengan mendapatkan karunia Allah yang besar. Kata gadis itu, saya agak terpengaruh oleh omongan tetangga lagi. Tetapi saya berusaha mencari pegangan setelah menemukan surat ketiga ayat 173, surat ke Ali Imran 173. Saya kemudian memantapkan diri saya untuk bertawakal kepada Allah dan melanjutkan pertunangan itu ke jenjang pernikahan. Dan menakjubkannya persis seperti urutan ayat itu 173 dan 174. Setelah kami menikah beberapa saat, Allah memberikan karunia yang banyak kepada kami. Saya ingin menjanjikan jamaah rahmatullah, rasa takut, khawatir seperti wanita itu akan terjadi dengan kita. Mungkin kita takut pekerjaan kita tidak akan berhasil, pekerjaan kita yang kita buka di Bali, di Mataram, di NTT dan segala macam, mungkin kita khawatiri, atau ketakutan yang lain. Anak kita yang berangkat kuliah, mondok pesantren dan segala ke luar kota akan membuat kita merasa takut. Itu bisa terjadi. Atau di dompet kita, jamaah sekalian, uang itu mungkin tinggal 1 juta, tetapi daftar pengeluarnya ada 5. Mana yang mau kita pilih? Yang nomor 1, nomor 2, nomor 3, 4, nomor 5. Nah, kekhawatiran pasti terjadi. Rasa takut pasti terjadi. Tetapi Allah menyebut dalam surat 46 ayat 7 ayat 13 itu, kalau kita istiqomah, dan kalau kita istiqomah, ambil salah satunya adalah membaca Al-Quran, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Dia tidak akan memiliki rasa takut, atau kadar rasa takut dan kekhawatirannya itu akan berkurang. Tetapi semakin kita tidak istiqomah, kehilangan konsistensi, jarang membaca Al-Quran, jarang ruku dan sujud dan segala macam, kekhawatiran dan takut itu akan membesar lagi. Begitu setiap saat. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau udara saja selama sehari semalam 12.300.000, bisa dibayangkan berapa kadar ayat, doa, zikir, istighfar, tasbih yang kita butuhkan agar keluar masuk lisan kita ini, sehingga Allah mengatakan di surat 33 ayat 71-nya, yuslih lakum a'malum, aku akan memperbaiki perbuatan-perbuatan kalian. Kalau direnung-renungkan, kita yang berbuat baik, kerja, ingin menjadi kerjanya menjadi lebih disiplin. Kita yang setiap hari bekerja bukan hanya lebih disiplin, kalau bisa kualitas pekerjaan itu jauh lebih bagus. Kita yang bekerja dengan orang lain bukan hanya disiplin lebih bagus, tapi orang lain puas, jamaah sekalian. Tetapi kalau kita bisa memuaskan orang lain, pekerjaan ini kalau bisa terulang sampai 10 kali, 30 kali, 50 kali, 100 kali. Hadirin kalau ditanya, bagaimana cara bisa menghasilkan kemampuan bekerja seperti itu urusannya bukan urusan fisik, urusan biologis, tetapi urusan psikologis, jamaah sekalian. Dan Allah meminta kita beriman, bertakwa, dan ucapkanlah kata-kata yang benar. Kata-kata yang benar itu mungkin kita ucapkan pada saat kita berdoa pada Allah. Kata-kata yang benar itu mungkin kita ucapkan pada saat kita berzikir, menyebut lafal dan kalimat-kalimat itu. Kata-kata yang benar itu mungkin kita ucapkan dalam bentuk istighfar, sholawat, membaca Al-Quran, kemudian mengajarkan sesuatu dan segala macam. Tetapi lisan ini ternyata dampaknya sangat besar. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
Sekali lagi, kenapa tadi saya mengajak Aden membaca Al-Quran? Karena itu juga perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beberapa kali saya menyebut di surat 73 ayat ke-20 itu, kalau kita sibuk mencari nafkah, kalau kita sakit, kalau kita berperang, kata Allah, faqra'u ma tayassara minhu, bacalah yang mudah dari Al-Quran, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ditanya, apa efek kejiwaan, apa dampak psikologis kalau kita selama 24 jam kita sering memasukkan dan mengeluarkan dari lisan kita itu ayat-ayat Al-Quran, kita baca. Dampaknya tadi sudah saya sebut sebagian. Hadirin, saya ingin kembali ke surat Wal Asri tadi yang saya ingin mengajak sekali. Surat ini kalau hadirin ditanya, surat ini sering dibaca. Semua orang, para penceramah sering membahasnya. Tapi kalau kita tanya jamaah sekalian, kapan iman itu paling dibutuhkan dalam kehidupan kita? Saya mau nanya, kapan iman itu paling dibutuhkan dalam kehidupan kita? Kalau kita buka sejarah, hadirin sekalian, pada waktu Belanda memutuskan menahan dua founding father, dui tunggal kita, Soekarno dan Hatta, Belanda memutuskan menahan Hatta itu di Bovendigul, jamaah sekalian. Bovendigul itu penjara berupa 10.000 hektar hutan terbuka di Papua. Semua orang yang pernah ditahan di situ stres dan gila. Hatta tahu betul dia akan ditahan selama 10 tahun. Apa yang dia lakukan? Dia kemudian membawa 10.000 judul buku. Saya bisa bercerita ini, saya baca dalam autobiografi dia. Autobiografi itu artinya sejarah hidup yang ditulis oleh orangnya sendiri. Kalau biografi adalah sejarah hidup yang ditulis oleh orang lain tentang seseorang. Dia bawa 10.000 judul buku, hadirin sekalian. Kemudian selama penahanan di Bovendigul itu, beliau melakukan 3 aktivitas intelektual. 1, membaca buku sebanyak-banyaknya. Yang kedua, menulis artikel. Dan yang ketiga, buka kelas seperti ini. Sebab kalau tidak begitu bisa stres. Apalagi dia memilih sebagai tahanan Belanda yang tidak mau bekerja sama dengan Belanda. Maksudnya dia tidak mau mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang diberikan oleh pihak pengelola penjara, bertani, bercocok, nggak mau. Dia tidak mau, benar-benar tidak mau bekerja sama dengan pihak Belanda. Dia hidup dari honor menulis yang dia kirimkan. Nah, saya ingin mengatakan, iman itu, keyakinan itu dibutuhkan pada situasi seberat ini, jamaah sekalian. Iman itu juga yang paling dibutuhkan pada saat Syekh Ahmad Yasin itu tahun 87 ketika pulang dari Mesir, dia mendapati Palestina ini tidak ada lagi yang bangkit melawan menghidupkan masjid, dan mulailah dia menghidupkan masjid. Datang ke masjid, anak-anak kecil itu diajak meramaikan masjid, diberi permen, termasuk Ismail Haniah itu. Mereka kemudian dididik, dihidupkan iman dalam dadanya, diyakinkan bahwa mereka bisa berjuang melawan penjajah dan seterusnya. Hadirin, kalau anak kita itu besok pagi mau berangkat ke Jakarta, ke Kuala Lumpur, ke Ankara Turki, ke London dan segala macam, nah di situ iman akan dibutuhkan. Kalau kita bilang, nah uangnya tidak banyak, ya, uangnya tidak banyak, mungkin ayah bisa mengirim uang hanya untuk 1-2 bulan. Setelah itu kamu harus bisa cari uang sendiri. Disitulah iman akan dibutuhkan. Ada teman saya, jamaah sekalian, anaknya kuliah di satu kota di Inggris. Dia bilang, saya tinggali 2 ATM Pak Arkom. Saya bilang, Bapak, isinya ATM itu berapa masing-masing? Saya isi masing-masing 1 miliaran Pak Arkom. Dia bilang gitu, dia ngomong ke saya. Nah, kalau dia berangkat ke Eropa, ke mana itu dengan ATM yang seperti itu, mungkin tidak terasa iman itu. Tetapi bagi bapak, ibu-ibu, jamaah yang memberangkatkan anaknya keluar negeri untuk kuliah, disitulah iman dibutuhkan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya juga sudah pernah bercerita, iman itu dibutuhkan pada saat para tentara Sudirman itu tiba-tiba dikejutkan oleh perintah. Sudirman itu yang mengatakan Belanda yang terus-menerus mengejar kita sudah dekat sekali, tidak mungkin kita hindari. Kata Panglima Besar Sudirman, gantilah baju perang kalian dengan baju sholat kalian. Nggak masuk akal. Setidak-tidaknya kita yang bukan militer, kalau musuh mendekat, paling masuk akal perintahnya adalah segeralah kalian cari tempat persembunyian dan cari posisi untuk bisa menembak dengan bagus, dan siap-siaplah terjadi kontak senjata. Tapi Panglima Sudirman bilang, gantilah baju perang kalian dengan baju sholat.
Dan tidak ada pasukan pun yang membantahnya. Karena selama ini perintah Sudirman itu selalu tepat. Berkali-kali Sudirman bilang tinggalkan tempat ini, tinggalkan tempat ini. Ada yang protes, Pak Dirman, kan kita baru sampai di tempat ini, sudah tinggalkan. Begitu ditinggalkan, tempat itu segera dibombardir oleh Belanda. Nah, begitu Panglima Besar Sudirman meminta semua pasukannya berganti baju sholat, baju perang itu, tentu senjata disembunyikan. Mata-mata Belanda datang. Mata-matanya itu pasukannya Sudirman sendiri. Dan begitu sudah sampai dengan tentara Belanda, mata-mata itu bilang, itu Sudirman yang ada di tengah. Dan memang benar yang ditunjuk adalah Sudirman. Di saat seperti itulah iman dibutuhkan, jemaah sekalian. Dan momen-momen kehidupan kita selalu memperhatikan begitu. Besok harus bayar A, 2 hari lagi ibu harus masuk rumah sakit dan segala macam. Iman itu dibutuhkan dalam situasi yang seperti itu. Apa yang terjadi dengan tentara Sudirman itu? Begitu Belanda datang, Sudirman dengan tentaranya sudah tenggelam dalam kehusukan berzikir, bermunajat pada kayak orang tahlilan, kira-kira begitu kalau itu. Begitu, hadir bisa dibayang kalau kita pasukannya dan ada mata-mata yang menuju itu Sudirman dan benar-benar Sudirman itu, kemungkinan kita itu gemetaran. Tetapi semua pasukan termasuk Panglima Sudirman terus berzikir mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara mengejutkan reaksi emosional terjadi pada Panglima Tempur Belanda karena dia bilang, apa engkau bilang dia Sudirman? Dia membayangkan Panglima Besar Sudirman itu, jamaah Allah, seorang yang tinggi besar, gagah perkasa, wajahnya pasti penuh semangat. Yang ditunjukkan ke dia itu laki-laki yang wajahnya pucat, kurus, dan sedang sakit. Memang Sudirman sedang sakit karena beliau hidup dengan satu paru-paru. Dan akhirnya Panglima Tempur Belanda itu sangat marah karena merasa dibohongi oleh mata-matanya dan dia menembak. Yang ditembak itu bukan Sudirman, yang ditembak mata-matanya sendiri yang dianggap berbohong. Saya ingin mengatakan, di saat seperti itulah iman dibutuhkan. Jamaah sekalian. Kalau hadirin membaca innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu, kecuali orang beriman, kalau kita sakit, bisnis hancur, urusan ruwet dan segala macam, iman itu dibutuhkan, jamaah sekalian. Tetapi sebaliknya, kalau hadirin hari ini kerja seharian dapat 10 juta, besok 10 juta dan segala, iman juga dibutuhkan, jamaah sekalian. Kenapa? Dalam situasi kita dimudahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, iman itu mengingatkan kita untuk penuh kontrol diri, bersyukur dan tidak berlebihan. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Bertasbih, memuji Allah dan beristighfar pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ingat 3 tokoh kemerdekaan Indonesia, Soekarno, Hatta, satunya lupa lagi, kalau nggak Syahrir atau tokoh yang lain, setelah menghadap Jenderal Terauchi di Vietnam pada Agustus tahun 45, awal Juli Agustus, mereka kemudian ketika sampai di Singapura, tiga tokoh itu mendengar berita kekalahan Jepang dari Amerika karena Nagasaki dan Hiroshima dibom. Lalu mereka mengatakan, kenapa setelah bertemu dengan tokoh-tokoh, kenapa kita harus menunggu tanggal 23 Agustus yang dijanjikan di Jepang untuk memerdekakan kita? Kenapa kita tidak merdekakan terlebih dahulu? Nah, di saat seperti itulah iman dibutuhkan. Saya yakin hadirin sekalian, menyekolahkan anak, membangun rumah, membangun masjid, berinvestasi, menolong orang, di saat itulah biasanya jumlah uang yang harus kita berikan dengan uang yang tersisa itu seringkali jumlah uangnya tidak banyak. Dan di kita tidak banyak. Kalau uangnya berlimpah mungkin tidak terasa. Kita ngasih 10 juta, di kita itu masih ada 100 juta, itu tidak terasa. Tapi ketika situasinya sangat berat, hadirin sekalian, disitulah iman dibutuhkan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, almarhum Ustadz Imam Mawardi pernah bercerita, beliau itu pernah diundang ceramah ke Kepulauan Sapeken. Pulau Sapeken itu kecamatan paling timur dalam Kabupaten Madura. Perjalanan ke tempat itu bisa 24 jam naik kapal laut. Sukunya suku Bajo. Bahasanya bahasa Bajo. Kata beliau, dia manggil saya Mas Ahmad. Mas Ahmad, suatu saat saya naik kapal speedboat dengan itu. Tiba-tiba di tengah laut kapal kami dihantam ombak dan semua orang itu terlempar ke laut. Ada satu orang yang saking ingin berdoanya pada Allah, ingin minta tolong itu, tapi tidak bisa melafalkan lafal dzikir, dia adzan di tengah laut itu, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Selesai adzan dia adzan lagi. Yang penting dia nyambung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Saya ingin mengatakan di detik seperti itulah iman itu terasa sekali. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kalau kita membaca innal insana lafi khusr, iman itu Allah sebut pertama, maka akan terasa. Tapi yang kedua, amal soleh, karena sering dengar amal soleh, kita tidak terlalu tertarik. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin mengajak hadirin sekalian merenung. Jadi di akhir di surat ke-7 ayat 56 Allah menyebut rahmat Allah itu dekat dengan orang-orang yang berbuat baik, muhsinin. Orang berbuat baik itu karena sering dengar itu tidak terlalu. Tetapi penjelasan salah seorang ulama tafsir, Profesor Dr. Hamka tentang muhsin itu mengejutkan kita. Kalau kita ingin didekati rahmat oleh Allah, maka renungkanlah muhsin itu. Rahmat itu rezeki. Rahmat itu pertolongan yang tidak pernah terduga sebelumnya. Rahmat itu rahmat. Rahmat itu bisa kesehatan. Dan kalau kita ambil 3 saja, muhsinin itu adalah orang yang berbuat baik untuk diri dan orang lain. Ya. Sekali lagi, orang yang berbuat baik untuk diri dan orang lain, tetapi terus diperbaiki. Saya benar-benar menggarisbawahi. Terus diperbaiki. Jadi kalau saya punya tamu menyuguhkan air, itu artinya saya berbuat baik untuk orang lain. Tapi pekerjaan menyuguhkan air minum dan makanan itu bagaimana caranya agar saya terus diperbaiki. Kalau saya janjian dengan salah seorang jamaah untuk kepentingan A, B, C, D, saya datang jam 7 besok pagi dan itu sesuai dengan yang saya janjikan, tapi saya bertugas terus memperbaiki mulai dari tepat waktu atau datang lebih awal, itu artinya kita menjadi orang muslim. Nah, coba aja. Apa yang membuat hidup itu makin mundur? Kalau orang itu berbuat sesuatu untuk orang itu seenak-enaknya sendiri saja, tidak pernah diperbaiki dari waktu ke waktu. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini pengalaman kecil lagi. Hampir 10-15 tahun yang, mungkin 10 tahun. Saya makan di Mojokerto. Pelayan restonya itu menaruh piring, ada berapa piring. Lalu piringnya itu begitu oleh teman saya diusap, ada debunya. Di depan saya teman saya itu memarahi dia. Sampai dia wajahnya ketakutan. Tapi pekerjaan kecil kalau kita ambil yang bagian menyajikan piring itu, menyajikan piring ke tamu, ya. Lalu kemudian ternyata ada debu yang menempelnya, itu yang mau saya ajak. Sehari-hari hadirin sekalian, kita bisa ngasih uang, meminjamkan handphone, membelikan pulsa, mengantar orang ke halaman untuk menunggu kendaraannya, kemudian menemani ngobrol dan banyak perbuatan baik kita pada orang lain. Tetapi kalau ingin disebut muhsinin, terus diperbaiki apa yang kita lakukan pada orang lain. Barulah kita akan menjadi orang yang dekat dengan rahmat Allah Subhanahu. Kalau tidak pernah diperbaiki dari waktu ke waktu, hadirin sekalian, maka jangan heran orang itu kehilangan respek, penghargaan, dan tidak ingin bekerja sama dengan kita. Bagaimana mau bekerja sama dengan kita sementara kita melakukan sesuatu dengan orang lain seenak-enaknya kita. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi wajar kalau iman dan amal soleh tadi Allah persyaratkan kalau kalian tidak ingin rugi, iman dan amal soleh. Tetapi iman seperti apa dan amal soleh seperti apa, itu yang harus kita lakukan terus-menerus dari waktu ke waktu. Hadirin kalau ingin tahu iman dan amal soleh, paling gampang itu cari di Facebook, di YouTube, di IG, tulis saja Gaza atau Palestina. Pasti akan menemukan soal keimanan yang luar biasa dan soal amal soleh yang luar biasa. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin melanjutkan juga. Beberapa di antara kita itu nanya, Ustaz Arkom, ini bukan soal fikihnya, tapi soal psikologisnya. Kami ini sholat itu mau khusyuk, mau konsentrasi, ya, ingin bisa curhat pada Allah. Tetapi kadang-kadang pas sholat itu kami tiba-tiba tidak bisa fokus. Apa saran Ustaz? Saran saya di surat 73 ayat 20 itu. Jadi di luar sholat itu banyaklah baca Al-Quran. Terserah mau kuat 1 juz, setengah juz, 1 juz, 1 juz setengah, 2 juz, sampai 5 juz, terserah. Semakin banyak membacakan, nanti pas sholat semakin mudah berkonsentrasi. Karena di situ urutannya dari tengah ayat, dari 73 ayat 20 itu ayat panjang.
dari ayat 20-nya, aku tahu di antara kalian ada yang sakit, ada yang berjalan di muka bumi mencari nafkah, ada yang berperang. Lalu Allah bilang, bacalah yang mudah dan akan dirikan sholat. Itu kalau direnungkan, kalau kita banyak baca Al-Quran, yang mudah, mungkin tidak pakai mushaf, qul huwallahu ahad. Pokoknya banyak. Cek saja. Begitu giliran kita menghadap pada Allah dalam sholat, mau curhat, mau mengadu, mau berdoa, semakin banyak kita bacakan di luar sholat, mudah kita mengkonsentrasikan pikiran kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Ya, kata Allah, ingatlah kepadaku, aku akan ingat kepada kalian. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya sebentar lagi nanti kita akan sholat Isya. Dan bagian dari sholat itu kita akan mengulang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nanti sholat sunnah, sholat tahajud, begitu. Di bagian-bagian itu, kalau hadirin itu merasa sulit, berat, gak ngerti dari mana menyelesaikan persoalan itu, ulang-ulanglah kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Entah itu urusan keluarga, entah itu urusan pekerjaan, entah itu urusan masjid, entah itu urusan bisnis yang pelik dan segala macam, maka bacalah itu. Tadi saya siang jam 1 sampai 2 ada teman Ustaz, saya mau ke teman Ustaz, saya ini ada tagihan 750 juta yang tidak tertagih dan pihak yang ditagih tidak membayar. Kalau ada persoalan seperti itu, yang lebih berat dari itu atau yang lebih ringan dari itu dan lebih rumit dari itu, hadirin sekalian, sering-seringlah pada saat kita menghadap Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka, hanya kepadamu lah kami beribadah ya Allah, hanya kepadamu lah kami mohon. Dalam hati itu hadirkan apa saja persoalan-persoalan yang kita ingin minta pertolongannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab tidak ada satupun di antara kita yang tidak punya masalah. Demi Allah jemaah sekalian. Saya tadi mau berangkat ke sini, oleh istri saya diingatkan, Kak, besok bayar listriknya sampai 5 juta dan rumah saya besar ya. Gimana uangnya? Sudahlah, tanggung jawab saya. Saya ngomong tanggung jawab saya padahal saya harus segera menghimpun uang yang harus saya bayarkan. Sama aja. Wajar kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala meminta kita, mintalah pertolongan pada Allah dengan sabar dan sholat. Nah, pada saat sholat itu mestinya semua persoalan hidup kita, dari yang sederhana sampai yang paling rumit, dari yang mudah dipecahkan sampai yang tidak mudah dipecahkan, pada saat kita bilang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, mintalah itu pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau pas sholat wajib kita ikut imam, tetapi kalau pas sholat tahajud, sholat sunnah, kita bisa berlama-lama di bagian iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di hati itu kita hadirkan persoalan-persoalan penting apa yang harus kita mintakan pertolongannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya yakin hadirin kalau bikin daftarnya akan panjang, dan kalau itu mau dihadirkan dalam hati, bukan diomongkan dalam lisan, kita akan berlama-lama mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan jamaah sekalian menyemangati kita. Surat-surat pendek yang kita selama ini baca atau yang kita hafal, sering-seringlah dibaca. Dia kita butuhkan untuk memperkuat rohani kita, mengokohkan iman kita, memperkuat hubungan kita dengan Allah, tetapi dia juga kita butuhkan agar isinya, kandungannya semakin membuat kita itu semakin tahu apa yang harus kita kerjakan dalam kehidupan ini. Semoga bermanfaat. Mari kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Anta waliyuha wa maulaha. Rabbana afrigh alaina sabra wa tawaffana muslimin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.